Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Nur Cahya dari semester 2C akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pertemuan kedua oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haji Haini Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Sumber Hukum Pidana 1. KUHP atau VSNI. Kepanjangan dari VSNI yaitu Wetboek van Strafrecht Nederland Indi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Sebelum Indonesia merdeka itu bernama WVSNI. Setelah Indonesia merdeka berubah nama menjadi KUHP. 2. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 3. Memori Penjelasan KUHP atau MVT atau Memori van Toelichting. 4. Hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 IS Junto Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB. Dan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub B. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1. Bagian yang bersifat umum, yaitu berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1, yaitu Pasal 1 sampai 103. 2. Bagian khusus, yaitu mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2, pasal 104 sampai dengan 488 tentang kejahatan. Buku 3, pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana 1. Menurut waktu atau locus temporis. Ini didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality atau nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Dalam KUHP, diatur pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu 1. Tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Kemudian ada larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua yaitu peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, dan menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi pidana merupakan paksaan atau doang. Kemudian ada menurut tempat atau locus delicti, meliputi daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI atau hubungan internasional. Lalu ada udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, beberapa asas yaitu asas teritorial dalam pasal 2 KUHP, ada asas personal atau nasional aktif ada dalam pasal 5 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif terdapat dalam pasal 4 dan pasal 7 KUHP, asas universalitas, dan yang terakhir ada ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian review materi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.